Masih balik lagi ke Om Rocky Gerung ya. Tadi habis baca karakter. Sebenarnya dari sosok Om Rocky Gerung ini apa sih yang bisa kita contoh gitu Semangatnya semangatnya. yang untuk selalu belajar, untuk selalu mencari tahu. Oke. Dia karakter Om Rocky Gerung itu pribadi yang tidak gampang menyerah, yang selalu berusaha, yang selalu berpikir gitu. Hanya saja semua pemahamannya itu menjadikan dia menganggap bahwa semua orang itu kayaknya semuanya salah. Oke. Hanya saja ilmunya itu digunakan hanya untuk berdebat, bukan untuk memberi semangat, bukan untuk mencari solusi. Gitu. Masih sendiri Om Rocky Gerung ini. Kira-kira kalau yang jadi pasangannya Om Rocky Gerungnya harus yang kayak gimana? Harus yang punya mental untuk siap diatur menurut aturannya. Oke. Kalau lo misalkan mau jadi bininya, lo harus ngikut apapun aturan dia. Misalkan ada 12 aturan untuk menjadi pasangan, lo punya 11 gagal. Untuk jadi bininya Rocky Gerung harus jadi robot, nurut aja. Waduh. Ya iya, lagu pusing, kerjaan cuma ngeritik doang gitu. Seakan-akan semuanya salah. Ada satu podcastnya, sampai ada judul tidak ada yang setara dengan dia. Gue nggak nonton itu. Berbuat untuk bangsa nih, yang hanya ngobrol. Kalau cuma ngobrol semuanya orang bisa, semua orang bisa. Ya dengan segitu banyaknya pengetahuan yang Om Rocky Gerung pastilah seharusnya bisa ya ada solusi. Ya kalau gitu. mau bingung kan berarti tidak punya ilmu pengetahuan. Orang yang punya ilmu pengetahuan itu keberadaannya tidak bikin gaduh. Oh iya. Tidak bikin rusuh. Itu orang yang punya ilmu pengetahuan, harus dibedakan. Oh. Namanya juga ilmu. Hmm. Yang namanya ilmu pasti bermanfaat. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ada yang bilang ilmu yang tidak bermanfaat, itu tandanya orang nggak ngerti ilmu. Kan gitu. Sesuatu yang kita pahami dan bawa manfaat, itu disebut ilmu. Sesuatu yang tidak bawa manfaat, walau dipahami, itu bukan ilmu. Oke. Kan gitu. Kan banyak orang bilang ada ilmu yang tak bermanfaat. Ilmu apa yang tak bermanfaat? Ilmu bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, yang punya ilmu itu yang nggak jelas. Jadi jangan sampai salah berilmu. Ya iyalah. Ya, setiap orang berdebat pasti banyak kan. Bawa inilah, bawa itulah. Nah, kan tidak mungkin kita ini hidup tidak belajar. Ya. Tapi kemana dan harus ke orang yang seperti apa nih yang tepat untuk kita jadikan tempat bertanya? Sebenarnya bukan begitu. Dimanapun kita tuh, dimanapun berada, bagus untuk belajar. Makanya sampai diibaratkan belajarlah sampai ke negeri Cina. Artinya dimanapun bisa belajar. Nah cuma pelajaran yang kita pelajari itu jadi baik atau buruk tergantung pribadi yang mempelajari. Jadi apapun ilmu yang kita pelajari di muka bumi ini tidak ada yang salah. Yang salah yang belajar, yang menggunakan ilmu itu. Sama aja kayak agama itu tidak salah, pemeluknya yang salah guna. Sama aja partai itu tidak salah,
yang memegang partai yang salah. Jadi segala sesuatu itu kembali ke pribadi. Nah, kalau pribadinya nggak bagus, pasti apapun yang dia pelajari jadi nggak bagus. Kalaupun kita mau, pasti kan orang di dalam hidupnya ada ya, siapa gitu, yang jadi mentor, yang jadi ya entah ayahnya, entah ibunya, entah orang lain, pasti ada satu orang, ya kan? Itu lihatlah orang itu dari kepribadiannya. Bukan ambil aja ilmunya, tapi jadilah pribadi yang baik. Nih gini. Dari siapapun, dari ambil siapapun ilmunya, gini nih. ambil ilmunya. Misalkan lo misalkan punya pemahaman yang lo misalkan salah satu orang yang cerdas, tapi pribadimu jelek. Nah, kecerdasanmu aja yang diambil, pribadimu jangan dicontoh. Ataupun sebaliknya. Kan yang merusak segala sesuatu itu bukan apa yang dipelajari. Yang merusak itu yang mempelajari. Kan gitu. Aku misalkan mempunyai ilmu kebal. Nah, tinggal mau ku bawa kemana? Mau hal baik apa buruk? Aku mempunyai pemahaman yang lurus. Belajar semua pemahaman yang lurus. Nah, tinggal pribadiku yang menentukan, diriku ini yang menentukan pemahaman yang lurus ini bisa jadi baik atau buruk, ya tergantung pribadiku, tergantung niatku. Jadi belajar bisa di siapa aja. Nah, tinggal bagaimana cara menggunakannya. Itu kembali ke pribadi masing-masingnya. Setiap penjelasan yang ribet dan hanya bertengkar, itu menunjukkan pribadi orang yang bicara itu, pribadi orang yang berdebat itu bukan pribadi yang baik. Karena di situ tidak mencari solusi, di situ hanya bertanding untuk tinggi-tinggian pemahaman. Sama aja kayak di agama. Kalau di Islam itu kan Al-Quran. Tapi karena terlalu banyak kitab yang didengar, yang dibaca, kitab kuning, kitab hijau, kitab coklat, kitab biru. Kan kitabnya orang Islam itu Al-Quran. Perkataan Tuhan yang ditulis, yang dibukukan, disebut Al-Quran. Perkataan Tuhan. Nah, kalau semua belajar di kitab itu aja, semua pemeluk, pasti semuanya jadi satu arah. Jadi ilmu apapun, teori apapun, pemahaman apapun kembali ke pribadi masing-masingnya. Kayak Rocky Gerung ya, secara pribadi pokoknya dia pikirannya dia paling bagus, walau tidak diakui. Makanya semua orang salah. Jadi dia menyalahkan itu bukan karena dengan ilmunya. Segala sesuatu yang dikerjakan orang itu jadi salah bukan karena pemahamannya. Karena memang pribadinya semua orang salah di matanya. Kan gitu. Apalagi pemerintah sekarang. Nggak ada bagusnya di matanya. Benar-benar tidak bagus. Apa jadi tidak bagus gitu? Jadi tidak bagus sih. Dia begitu efek dari mental yang cengeng. Makanya ngeritik. Coba kalau dia dilibatkan jadi apa? Nggak akan kayak gitu. Orang yang mencela itu mencela namanya tuh, bukan mengkritik. Itu tuh karena cengeng. Cengengnya kenapa? Dasarnya karena nggak dilibatkan. Nggak dilibatkan di posisi penting di negara ini, makanya dia mengambil posisi mengkritik aja, mencela. Dan dia anggap itu nasionalisme, itu pengganggu. Kenapa gue berani ngomong begini? Ya jangan dia aja ngomongin orang.
Nggak ada satupun yang bagus. Coba ini gue yang ngomong, dia nggak tahu kan gue gimana. Semua salah di matanya. Dia aja yang paham, dia aja yang hafal, dia aja yang ngerti, dia aja yang tahu. Bukti dia bodoh kalau dikritik marah. Nanti dulu. Kalau misalkan ada yang ngedebat dia, belum selesai orang ngedebat tuh dia ngejawab terus. Udah kayak anak SD. Harusnya dengerin aja. Kalau orang cerdas tuh mah santai. Siapapun yang mendengar penjelasanku ini akan berasa aku ini bodoh atau cerdas. Semua salah. Di matanya. Orang yang mengkritik, orang yang apa-apa salah tentang pemerintahan itu bukan nasionalisme, itu karena nggak diikut sertakan, jadilah begitu. Bahasa kerennya tuh kalau di partai itu oposisi. Berdiri sendiri, berdiri di luar pemerintahan sebagai saksi, sebagai pendengar, sebagai yang melihat, takut-takut pemerintah ini kurang baik. Nggak akan mungkin lah semua orang hebat di Indonesia ini mau jadi oposisi. Jadi oposisi itu karena nggak dilibatkan. Cuma dibikin bahasa oposisi biar kelihatan nasionalisme. Nah, orang-orang yang nggak ngerti mengiyakan. Nah, kalau gue nggak bisa. Secara otak memang cerdas dia. Secara nalar, dia nalar, Rocky Gerung tuh. Hanya saja salah menggunakannya. Jadi pribadi yang bermasalah tuh, bukan pemahaman. Setiap orang yang ngacau di Indonesia ini, pribadinya yang bermasalah, bukan pemahamannya. Siapapun itu yang melakukan kayak gitu. Tapi ya memang logikanya kalau apapun salah, kenapa masih di sini gitu. Nggak iyalah. Ya karena hanya di Indonesia orang-orang kayak gitu kalau berbicara berpengaruh. Kalau di luar sana nggak didengar orang, makanya nggak mau keluar. Di Indonesia terpengaruh dengan omongan-omongan tuh, bahkan ada pengikut. Makanya lebih baik di Indonesia. Coba kalau di Eropa sih itu nggak didengar orang. Jadi bukan tidak mau keluar, itu tuh kebohongan. Kalau ada orang yang mencela negara ini, kalau ada orang yang mencela pemerintahan saat ini, siapapun pemerintahannya, tapi tetap di Indonesia, itulah orang yang munafik. Terus dibilang, kenapa lo nggak keluar dari Indonesia aja? Ya karena kalau keluar Indonesia nggak ada yang dengar dia. Nggak ada juga yang lihat dia. Kebetulan pula mencela itu dapat duit. Nah, tambah senang. Nggak ada kerjaan. Diterima atau tidak, diakui atau tidak. Setiap penjelasan yang masih ada debatannya, berarti yang menjelaskan itu tidak benar-benar mengerti atas apa yang dia jelaskan. Ya seperti ku bilang tadi, lo tanya 2 tambah 2 berapa? 4. Lo mau jawab dari mana lagi? Maksudnya kalau menjelaskan hal yang sudah paham dengan pasti. Kan? Iya, kalau menjelaskan dengan sesuatu yang dengan yang sudah paham dan pasti, orang tidak akan jawab. Tapi kalau yang menjelaskan sendiri tidak paham, pasti debat. Kan gitu.
itu. Nah, berarti tujuannya berdebat itu mencari kepastian. Bukan. Untuk menunjukkan kepintaran. Kita harus selalu berpikir positif. Sudah kelihatan gini. Nah, itu jawaban. Nah, coba lo bisa bantah nggak jawaban gue? Sudah tahu kita mau mendengarnya. Berpikir positif. Kalau bukan bodoh apa namanya? Coba jawab. Nah, ya iyalah. Jadi bukan soal berpikir positif atau tidak. Udah jelas bodoh.